Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayol ikhwas sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan pada kita sehingga kita dapat melanjutkan belajar imla secara online ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur atas nikmat Allah yang nikmat ini merupakan nikmat terbesar ya, yang Allah berikan kepada kita ya, dan tak Allah berikan kepada seluruh manusia ya, ini berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah Nabi ya, dan nikmat mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam dan mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini ya. Taib, kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Seingat Ustadz kemarin di pertemuan yang minggu lalu ya, kita sudah banyak menerjemahkan ya, menerjemahkan beberapa halaman ya. Namun Ustaz agak lupa sedikit, maka Ustaz ingin menanyakan kepada antum yang sudah hadir di sini. Contoh Ustaz ingin nanya dulu sama Sina dulu contohnya ya, sama Sina. Ada Sina hadir? Ya, Sina, kemarin kita udah sampai halaman berapa? Yang udah Ustadz bacakan barisnya dan udah Ustadz artikan sedikit kemarin sampai halaman berapa itu? Halaman 14. Coba saya lihat dulu, 14. Oke, sampai yang mana? Yang judulnya itu udah atau belum? Sanian al-halat asyadza lil hamzah. Belum? 15. Halaman 15 berarti wa kadzalika taqlibul hamzah. Tuqlabul hamzah. Ya. Ini sampai sini udah Ustadz artikan atau baru Ustadz barisi aja, bacakan barisnya. Nomor 1. Ini udah Ustadz baca Arabnya dan belum Ustadz bacakan artinya, gitu? Masih barisi aja, berarti terjemahnya belum ya? Oke, taib ya, kita kemarin udah dibarisi, maka hari ini kita terjemahan ya, terjemahnya. Taib. Tulis artinya intabih, awas ya. Intabih itu artinya awas. Tuqlabu al-hamzah ya. Artinya hamzah dibalik atau ditukar. Itu artinya hamzah yang dalam buka kurung itu ya, hamzah yang dalam buka kurung itu ditukar ila alifin fauqa hamad ya, ditukar menjadi alif yang di atasnya ada tanda mad atau panjang yang dalam gambar buka kurung itu. Antum tengok, dari hamzah yang dalam kurung yang sebelumnya menjadi alif yang di atasnya ada tanda mad yang digambar itu ya, fil asma illati jumi'at jam'at taksir ya, pada isim-isim yang ketika jamak
dia berbentuk jamak taksir. Yang ketika jamak dia berbentuk jamak taksir. Atau jamak muannas salim. Ya. Tanpa ya penambahan alif yang kedua. Tanpa penambahan alif kedua. Contohnya antum lihat situ ada kata ma'saroh, ya. Nah, jamaknya ma'athir. Jamaknya ma'athir. Kemudian ada kata mukafaah menjadi mukafaat. Ya, ma'saroh itu artinya pengaruh. Ya, pengaruh. Kemudian mukafaah itu artinya bonus atau gaji. Ya, gaji atau bonus juga boleh ditulis ya. Baik, yang nomor 2. Perhatikan yang nomor 2. Ya. Wa kadzalika tuqlabul hamzah ila alifin fawqa hamad. Nah, fil kalimatil lati yalhaqul hamzah alifamad. Begitu juga halnya pada hamzah. Begitu juga halnya pada hamzah yang dirubah menjadi alif yang di atas alif itu ada tanda mad. Yang di atas alif itu ada tanda mad. Pada kata-kata yang hamzahnya bertemu dengan alif mad. Bertemu dengan alif mad. Ya. Contohnya adalah kata Qur'anun. Qur'anun. Zam'anu. Dan yang terakhir adalah kata mir'atun. Ya. Nah, ini poin yang nomor 2 ini, ya. Asal kata Qur'anun itu, ya, sebetulnya tulisannya, ya, adalah, oke, bentar ya. Ya, sebenarnya tulisannya, bentar ya, ini suara Ustaz masih kedengaran enggak? Iya, bentar ya. Nah, ini suara Ustaz bisa didengar apa enggak? Oke, bentar ya, bentar.
Taib, suara Ustaz tidak bisa didengar lagi. Halo? Udah? Nah, ini ada pesan dari Niko nih katanya. Halaman 14 belum Ustaz katanya, dari Niko. Coba saya tanya dulu, memang halaman 14 belum diartikan ya? Belum, oke. Kita baca dulu halaman 14 ya. Kalau gitu kita baca dari halaman 14 dulu biar apa? Apakah dari yang paling atas itu belum diterjemahkan juga? Belum juga. Taib. Kita ke halaman 14 dulu. Tulis dulu ya. Tsaniyan al-halatu syadzah lil hamzah al-mutawassithah. Tulis artinya kondisi-kondisi yang menyimpang, kondisi-kondisi yang menyimpang pada hamzah mutawassithah. Pada hamzah mutawassithah. Taib. Untuk melihat di situ, hunaka halat lil hamzah al mutawassithah tashudzu 'anil qa'idatil 'ammah. Tengok situ. Ada beberapa kondisi yang menyimpang. Ada beberapa kondisi hamzah mutawassithah, afwan. Ada beberapa kondisi hamzah mutawassithah yang menyimpang dari kaidah umum. Yang menyimpang dari kaidah umum. Ya, yaitu lihat situ nomor 1. Ya, nomor 1, al-hamzatu al-maftuhatu ba'da alifin sakinah. Yang pertama, hamzah yang berbaris fathah. Ya, hamzah yang berbaris fathah dan setelahnya ada alif sakin. Ya, alif yang berbaris sakin atau sukun. Ya, tuktabu mumfaridatan. Maka hamzahnya ditulis sendiri. Ya, maka hamzahnya ditulis sendiri atau terpisah. Mumfaridah. Ya. Contohnya adalah kata qiraatun, kemudian abaatun dan jazaahu. Ya. Qiraah artinya bacaan, abaah itu artinya pakaian perempuan. Abaah itu pakaian perempuan kalau nggak salah Ustaz, ya. Nanti Ustaz cari dulu artinya biar pas, tapi kalau antum tanyakan Ustaz sekarang arti abaah itu setahu Ustaz adalah pakaian abaya perempuan, ya. Kemudian ada kata jazaahu, ya, balasan untuknya. Ya, balasan untuknya. Nah, lihat sini hamzah maftuhah. Hamzah yang baris fathah, ya. Ini kata qiraah, contohnya di situ adalah a-nya, ya. Ba'da alifin, afwan, Ustaz salah tadi, Ustaz salah menerjemahkannya. Afwan, Ustaz salah, antum tulis ulang nih. Afwan, dikit aja salahnya. Hamzah maftuhah berbaris fathah yang terletak setelah alif sukun, alif yang berbaris sukun. Tolong ditulis ulang. Tadi salah Ustaz. Hamzah maftuhah yang terletak setelah alif yang baris sukun. Tadi Ustaz salah, afwan ya. Coret dikit lah buku antum itu. Hamzah maftuhah berbaris atas yang terletak setelah alif sakinah. Antum perhatikan kata qiraah, lihat situ. Di situ hamzahnya baris fathah, qiraah. Sebelumnya ada huruf alif. Ini antum harus tahu, Alif tidak memiliki baris apapun. A, I, U, dia nggak bisa. Dia nggak bisa fathah, dia nggak kasroh, dan juga tidak dhammah.
alif itu dikatakan dia sakinah. Udah. Loh Ustadz, tapi bacanya kan jadi panjang. Iya, bacaan huruf sebelumnya jadi panjang setelah adanya alif. Tapi alif itu sendiri tidak bisa dibarisi dengan a, i atau u, atau fathah, kasroh ataupun dhammah. Dia cuma bisa sukun. Nah, kondisi hamzah mutawassithah yang barisnya fathah dan terletak setelah alif sakinah, maka dia ditulis munfaridah, sendiri. Dia enggak ditulis di atas alif, enggak di atas waw, dan enggak di atas huruf ya, ditulis sendiri. Paham ini ya? Taib. Tadi Ustaz salah, Ustaz ulangi lagi yang benarnya, mungkin ada yang tertinggal belum sempat nulis. Hamzah yang berbaris fathah yang terletak setelah alif berbaris sukun atau alif sakinah. Maka antum lihat situ contoh qiraah tadi. Hamzahnya baris atas. Sebelumnya ada alif baris sukun. Maka penulisan hamzahnya menyimpang dari kaidah umum yang udah Ustadz ajarkan di minggu-minggu yang lalu. Nah, bagaimana jadinya? Yang terjadi adalah ditulisnya dia secara terpisah atau sendiri. Nah, makanya antum perlu hafal kaidah ammah, kaidah al-ammah, kaidah umumnya ya. Taib. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Antum lihat situ, al-hamzatul maftuhatu awil madmumatu ba'da wawin sakinatin. Hamzah yang berbaris fathah atau berbaris dhammah yang terletak setelah waw sukun. Yang terletak setelah waw sukun. Nah, gimana penulisannya? Tuktabu munfaridatan, ditulis secara terpisah. Nah, ya antum lihat di sini. Contohnya adalah kata tau'amun. Tau'amun itu artinya kembar. Ya, kembar. Nah, antum perhatikan di situ ada hamzah barisnya fathah kan? Nah, sebelumnya ada huruf waw barisnya sukun. Nah, penulisan hamzahnya ditulis terpisah. Ya, tidak ditulis di atas alif, tidak ditulis di atas huruf waw ataupun huruf ya, atau enggak ditulis juga di atas nabroh. Paham ya? Nah, itu dia. Nabroh tahu kan? Nabroh itu yang dia kayak huruf ya tapi enggak ada titiknya. Nah, sebutan lain dari nabroh adalah kursi. Ya. Nah, ini sekedar pengetahuan aja bagi antum. Ya, supaya nanti enggak bingung. Alal kursi, maksud al kursi itu apa Ustaz? Ala nabroh maksudnya, paham ya? Nah, taib. Ada kata dau'uhu, lihat dau'uhu, cahayanya. Ya, cahayanya. Nah, hamzahnya di situ barisnya dhammah. Sebelumnya ada huruf waw sukun, ya. Nah, penulisannya juga sama seperti kata tau'am. Penulisan hamzahnya terpisah. Taib. Kemudian kata hudu'uhu, ketenangannya artinya. Ketenangannya. Paham ya? Taib. Nah, selanjutnya yang masih di nomor 2 ini. Wa kadzalika ba'da wawin musyaddadatin madmumatin. Nah, ditulis hamzahnya terpisah juga. Ini antum agak sulit Ustaz kalau mau nunggu-nunggu antum ya, perhatikan di sini. Antum kalau mau tulis Ustaz bacakan juga. Oke. Nah, begitu juga halnya buka kurung, begitu juga halnya buka kurung. Hamzah ditulis terpisah, tutup kurung. Hamzah mutawassithah ditulis terpisah, tutup kurung. Ya. Setelah waw bertasydid yang berharokat dhammah.
Begitu juga halnya buka kurung, ya. Hamzah mutawassithah ditulis terpisah, tutup kurung, setelah waw yang bertasdid dan berbaris dhammah. Nah, antum lihat di situ ada kata tubawwi'uka. Oh, sorry. Bukan tubawwi'uka, afwan. Tabawwu'uka. Afwan. Tabawwu'uka. Tabawwu'uka. Artinya adalah posisimu. Ya, posisimu. Itu arti tabawwu'uka. Ya, jadi antum lihat di situ, ya, hamzah mutawassithahnya barisnya dhammah dan letaknya setelah waw bertasdid yang harokat dari waw bertasdid itu adalah dhammah. Maka penulisan hamzah mutawassithahnya juga ditulis terpisah yang menyelisihi kaidah umum dari hamzah mutawassithah. Paham ya? Nah, selanjutnya lihat. Al-hamzah al-mutaharrikah. Lihat, al-hamzah al-mutaharrikah. Nah, lihat situ. Al-hamzah al-mutaharrikah bid-dhammi awil kasri awil fathi. Antum lihat situ. Hamzah mutaharrikah itu artinya hamzah yang berharokat. Ya, hamzah yang berharokat. Bid-dhammi awil kasri awil fathi. Baik dia dhammah, baik dia kasrah, ataupun baik dia fathah. Itu mutaharrikah, itu artinya bisa dhammah, bisa kasrah, bisa juga fathah. Ba'da ya'in sakinah, yang terletak hamzahnya ini tadi, hamzah mutaharrikah ini yang terletak setelah ya berbaris sukun. Yang terletak setelah ya berbaris sukun. Ya, tuktabu 'alan nabrah ay 'ala kursi. Nah, ini dia. Maka hamzahnya ditulis di atas nabroh atau 'alal kursi. Jadi sebutan atau nama lain dari nabroh adalah kursi, ya. Baik. Nah, antum lihat situ kata hay'ah. Nah, lihat situ hamzahnya mutaharrikah, berbaris dengan baris fathah. Sebelumnya ada yaun sakinah, ya berbaris sukun. Nah, ya berbaris sukun. Maka hamzahnya ditulis di atas kursi atau atas nabroh. Nah, contoh lainnya adalah bi'ah. Oke, artinya. Hay'ah itu artinya bisa dia keadaan atau organisasi. Ya. Artinya hay'ah itu keadaan atau organisasi. Kemudian ada kata bi'atun. Bi'ah itu artinya lingkungan. Bi'ah artinya lingkungan. Kemudian ada kata rodi'atun, artinya rendah. Rodi'ah itu artinya rendah. Sama dengan kata dani'ah yang di akhir itu. Dani'ah itu rendah, hina. Rodi'ah itu rendah, jelek. Ya. Kemudian ada kata masyiah. Masyiah itu kehendak. Nah, ya, berhubung waktu kita udah habis, ya, maka penjelasan Ustadz harap antum bisa memahaminya dengan baik. Ustadz minta maaf atas kesalahan Ustadz tadi ketika menerjemahkan. Kemudian tatkala tadi ada kesalahan teknis terputusnya jaringan internet, ya.
Nah, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.